bergembira. Ini khitabnya menjadi wajib ataupun sunnah. Falyafrahu, bergembiralah kalian. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi senangnya kita datang bulan Maulid harus nih, dalam hati harus ada. Datang bulan Rabiul Awal, alhamdulillah, ini hari di mana bulan ini Nabi Muhammad SAW terlahir ke dunia. Saya bisa nyembah Allah karena kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Maka Allah perintahkan bergembira, maka gembiranya jadi wajib. Bahkan di akhir ayat Allah katakan tadi, itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Ada orang kumpulin hartanya, tapi nggak suka maulid, nggak jadi lebih baik di hadapan Allah. Ada orang kumpulin jabatannya, tapi nggak suka sama maulid, nggak jadi lebih baik di hadapan Allah. Ada orang kumpulin ibadahnya, baca Qur'annya, sholatnya, puasanya, dan lain sebagainya dia kumpulin, tapi nggak suka datang bulan maulid. Ini bulan apa? Bulan bid'ah, oh dosa, musyrik dan lain sebagainya. Maka ibadahnya nggak jadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan huwa khairu mimma yajma'un. Sebelum datang Nabi, dulu umat Islam itu umat sebelum datang Nabi dulu tuh manusia nyembah batu. Ada orang dulu bikin patung dari kayu, ada. Ada orang bikin patung dari batu, ada. Kalau orang kaya, dia bikin patungnya besar, taruh di rumahnya dari batu. Dia bayar pemahat yang handal buat dia, yakni kenal sama Tuhannya dia. Kalau dia perjalanan, orang kaya, dia bikin patung yang kecil buat dia bawa di jalan, nanti dia sembah itu patung. Kalau orang miskin, kadang-kadang dia bikin patung dari roti. Dia tusuk-tusuk ke roti. Begitu lapar, Tuhan mohon maaf ya, saya makan dulu nih Tuhan, nanti saya bikin lagi lah. Dia sembah itu roti, dia sembah itu patung. Maka ketika orang kaya dalam perjalanan, dia ini bawa patung kecil, dia sembah itu patung. Orang miskin nggak bisa dia beli patung kecil, mahal. Tuhan mahal nih dijualnya nih. Ada yang ditawar, Tuhan tawar dah, kayaknya udah second itu Tuhan. Kemudian apa? Dia pada waktu itu, kalau orang miskin itu harus bawa batu 3. Ini sebelum lahir Nabi. Yang satu dipilih yang paling bagus di antara 3 ini. Yang paling bagus nih batu nih, yang satu ini yang bakal disembah. Yang 2 ini buat istinja. Ini harus ada 3 nih. Ya. Jadi kalau di perjalanan, oh udah, dia sembah tuh batu, oh yang bagus. Begitu perjalanan lagi, ngelihat batu lagi di jalan bagus, lebih bagus dari yang disembah tadi, ya udah berarti dipindahin. Yang tadi disembah dipakai buat istinja. Buat dia, kalau orang Indonesia apa? Cebok buat cebok. Yang tadi batu disembah, sekarang dipakai buat istinja. Dapat lagi batu baru, ya begitu terus. Pokoknya yang penting ada 3. Nah itu dia. Dulu manusia begitu, nyembah batu. Sebelum datang Nabi Muhammad SAW, maka datanglah Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa sahabat yang dulu sahabat tersebut ini dia nggak mau nyembah patung seperti yang lain. Seperti Abu Ghifar dulu. Ada Abu Ghifar. Dia dari kampung Al-Ghifari. Maka dia suruh adiknya untuk datang ke Mekah, karena dia dengar ada orang yang menyampaikan agama Islam di Mekah, dan menurut dia ini masuk akal. Karena Abu Ghifar nggak mau nyembah patung katanya. Masa kok patung dibikin sendiri dia sembah? Dia bikin ibadah sendiri. Coba, saking dia nggak percaya sama patung, nggak percaya sama agama nenek moyang, dia bikin cara dia nyembah sendiri, tapi nggak ada bentuk yang dia sembah. Dia tahu ada Tuhan, tapi nggak tahu seperti apa. Makanya ketika Nabi Muhammad ini menyebarkan Islam, dia pikir masuk akal. Tuhan itu tidak terlihat. Kita nggak mampu melihatnya, tapi dia ada yang nanti akan bertemu. Maka dia suruh adiknya, hei, berangkat sana ke Mekah, engkau cari tahu siapa Muhammad bin Abdullah. Berangkatlah nih adiknya Abu Ghifar ke Mekah. Dia nanya sama orang-orang musyrik di Mekah, bagaimana itu Muhammad menyebarkan agama apa katanya. Oh, dia menyebarkan agama Islam seperti ini, seperti ini, seperti ini.
Oh, terus ya dia itu penipu, dia itu bohong, dia itu dusta, dia itu ngacak-ngacak negara, dia itu orang yang fitnah dan lain sebagainya. Oh begitu, Muhammad seperti itu. Iya, pulanglah dia. Ya, setelah 1 pekan pulang, bertemu lagi Abu Ghifar. Wahai kakak, itu Nabi Muhammad katanya di sana Muhammad bin Abdullah, dia orang gila, nggak benar. Wah penasaran. Ente yang nggak benar kali ini cari informasinya. Nanyanya sama orang yang benci sama dia. Maka berangkatlah Abu Ghifar ke Mekah. Dia berangkat sendiri, bawa bekal untuk 2 pekan perjalanan di sana. Ketika sampai di Mekah, Abu Ghifar, dia duduk di sekeliling Ka'bah. Dia makan, dia minum, sampai 2 pekan habis uangnya. Dia hanya minum air zam-zam saja. Minum air zam-zam, minum air zam-zam. Hampir mau 3 pekan, Sayyidina Ali lihat. Ini siapa ini? Saya lihat ente ini bukan orang sini, tapi saya lihat ente setiap hari ada di sekitar sini. Siapa ente? Abu Ghifar nih diam aja. Saya dari Ghifar. Mau apa ente? Ya saya nggak mau ngomong. Kalau kedatangan saya ke sini mau ngapain saya nggak mau ngomong. Loh, terus gimana? Ya udah, ikut saja ke rumah saya, kata Sayyidina Ali. Berangkatlah dia ke rumah Sayyidina Ali. Kalau orang Arab dulu, ya, akhlaknya orang Arab, meskipun Nabi sebelum datang ini, ya, kalau ada tamu dari luar kota, boleh tidur di rumahnya, dikasih makan selama 3 hari dan nggak ditanya. Enak nggak? Enak. Kalau di sini ente datang, Bu, ini saya dari Bogor ini. Saya mau nginep di sini boleh nggak? Siapa ente datang mau nginep? Tapi zaman dulu itu Sayyidina Ali, udah kamu tidur di rumah saya 3 hari dikasih makan, nanti baru ditanya. Kalau 3 hari dia pergi, udah nggak ditanya. Tapi kalau 3 hari dia masih di situ, baru ditanya apa keperluannya. Setelah 3 hari ditanya oleh Sayyidina Ali, hei, engkau ini dari Ghifar, apa keperluanmu? Kata Abu Ghifar, saya ini ingin tahu siapa Muhammad bin Abdullah. Kalau engkau bisa jaga rahasia ini, saya akan jaga ini. Kata Sayyidina Ali, saya adalah pengikutnya Muhammad bin Abdullah. Senanglah Abu Ghifar, alhamdulillah. Wah, senang nih. Wah, ini kebetulan pengikutnya. Lalu saya mau ketemu sama Muhammad bin Abdullah. Saya mau dengar itu dia bawa agama apa. Lalu kata Sayyidina Ali, besok pagi kita berangkat. Ya, kita berangkat, kita bertemu Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, pagi besok kata Sayyidina Ali, cerdas Sayyidina Ali. Muhammad bin Abdullah itu dimusuhi sama orang Mekah. Kalau kelihatan ente ke sana, ente bisa dipukulin, bahkan bisa dibunuh. Dijaga ini, nggak boleh orang ketemu sama Nabi Muhammad. Oh, kalau gitu gimana caranya? Ya udah, saya jalan duluan, kamu belakangan. Kalau udah apa-apa di depan, ada orang yang curiga perjalanan kita, saya pura-pura benerin sedang, kamu lewatin saja saya. Biar orang nggak curiga sama perjalanan kita. Cerdas nih Sayyidina Ali. Singkat cerita, Abu Ghifar dan Sayyidina Ali bertemu Nabi Muhammad SAW. Dia bertanya tentang Islam. Ya Muhammad, apa yang kamu bawa? Islam itu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan melaksanakan ibadah sholat, menjauhi riba, menjauhi yang namanya minum-minuman keras, menjauhi yang namanya perzinahan dan lain sebagainya. Bertanya dia tentang Islam. Sehingga Abu Ghifar ini baru agama bener nih katanya, masuk akal, dan ini segala yang perusak di antara manusia lain ini datang dari Allah, dan ini benar-benar syariat yang benar, yang bagus. Maka dia pun berbaiat masuk agama Islam. Abu Ghifar syahadat pada saat itu, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau ini adalah benar, ini agama yang benar ya Rasulullah, saya yakin ini agama datang dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa engkau masih berdakwah sembunyi-sembunyi? Maka saya akan keliling Mekah, saya akan bersyahadat, yakni di sekitar Ka'bah. Oh, kata Nabi, jangan, ente bisa dipukulin, ente bisa mati katanya. Enggak katanya, ini harus kita kumandangkan. Ya, kalau emang mau coba gitu. Akhirnya Abu Ghifar keluar dari tempat Nabi, dia lari di Ka'bah keliling, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Orang dengar, loh, ini agama yang diajarin sama Muhammad katanya ini. Ayo kita tangkap tuh orang. Ditangkap, dipukulin Abu Ghifar. Datang paman Nabi, kata paman, hei, kata paman Nabi, jangan kau pukulin ini orang. Jangan, kesian. Udah, lepaskan dia. Paman Nabi kan orang yang berkuasa juga ini, Abu Thalib nih. Ya. Kemudian dikatakan bahwasannya, kata paman Nabi, udah kamu ke rumah saya, ya,
saya akan obatin kamu. Disuruhlah Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, udah jangan begini lagi, diobatin. Setelah 2 hari diobatin, kata Abu Ghifar, nggak bisa nih, ini harus kita kumandangkan lagi nih. Jangan, nanti digebukin lagi katanya. Masih penasaran Abu Ghifar, keliling lagi dia ke Mekah. Dia lari lagi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Digebukin lagi. Kata pamannya Nabi, hei, dia ini orang Ghifar. Kalau kamu gebukin dia sampai mati, nanti orang Ghifar marah. Kamu mau mendagang, ini pasti lewatin kampung Ghifar. Kalau kamu dagang lewatin kampungnya dia, bisa jadi dijegat, bisa jadi kamu dibunuh, nggak bisa dagang. Kata orang Mekah, iya juga ya. Ya udahlah, dilepasin lah. Akhirnya dilepasin, bertemu Nabi. Kata Nabi, udah, sekarang ente pulang ke Ghifar, ente sebarkan agama Islam di sana. Akhirnya dia pun menyebarkan agama Islam dan banyak orang Ghifar yang masuk Islam karena Abu Ghifar tersebut, saudara. Yang perlu ditegaskan di sini, artinya apa? Perjuangan para sahabat Nabi dalam menegakkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah amat sangat berat. Betul? Ada yang dibunuh, ada yang mati karena dia menyembah Allah. Sekarang kita enak, sholat bisa, betul nggak? Ngadain maulid bisa, betul nggak? Kita ngadain acara-acara Islam di Indonesia bisa, alhamdulillah. Tapi dulu perjuangan para sahabat amat sangat berat. Maka ini iman yang Allah titipkan pada diri kita, hendaknya kita jaga, kita syukurin. Maka datangnya kelahiran Nabi besar Muhammad SAW bentuk kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di sini ditanya cinta nggak sama Nabi Muhammad? Jawab yang kencang, suaranya keluarin, cinta nggak sama Nabi Muhammad? Siap berjuang sama Nabi Muhammad? Takbir. Jadi cinta sama Nabi harus ada ekspresinya. Kalau tadi dikatakan fal yafrahu, hendaknya kalian bergembira, ini adalah ekspresi kita dalam kegembiraan. Betul atau betul? Betul atau betul? Maka dikatakan ada 4 tanda orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Apa? Yang pertama, wahia syukru alal Islam. Bersyukur atas nikmat Islam, itu tanda orang tersebut akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini kan tanda bersyukur kita atas nikmat Islam, betul? Tapi Habib, emang ada di zaman Nabi baca maulid seperti ini? Ada nggak Beb? Nggak ada zaman Nabi, karena nabinya masih ada. Ngapain ditulis? Nabinya masih ada. Kalau mau ngerayain kelahiran Nabi, dulu Nabi berpuasa, sahabat pun berpuasa, maka sekarang pun boleh. Kegembiraan kita datang bulan Rabiul Awal, ya Rasulullah, saya gembira atas kelahiran engkau ya Rasulullah, maka saya mau berpuasa. Boleh, bagus. Ya Rasulullah, saya gembira atas kelahiran engkau, maka saya bersedekah. Boleh, bagus. Ya Rasulullah, saya mau menghatamkan Quran. Boleh, bagus. Ya Rasulullah, saya mau beli baju baru. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Ibu-ibu kan tuh ada tuh seragam-seragam. Kalau bulan Maulid ada suka seragam, betul? Itu tanda apa? Bersyukur atas nikmat Islam, lahir Nabi Muhammad, beli seragam baru. Boleh nggak? Boleh. Niatin ini untuk mengagungkan, memuliakan kelahiran Nabi besar Muhammad. Meskipun kreditnya setahun, ketemu maulid depan lagi baru beres. Nggak apa-apa, Bib. Nggak apa-apa. Yang penting niatnya kita beli baju, bikin seragam, memeriahkan acara maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika ada ibu-ibu dulu, kerjanya jadi pembantu rumah tangga. Ya, kalau dia punya duit, dia beli baju. Saat bulan Rabiul Awal dia beli baju. Dengan senangnya dia pakai baju tersebut, gembira dia pakai baju tersebut dalam rangka menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Bertahun-tahun dia melaksanakan itu, kegembiraan dengan cara ekspresi begitu. Satu ketika Nabi datang ke dalam mimpinya. Subhanallah. Nabi senang dengan ekspresi yang diutarakan sama dia. Dia beli baju baru, datang bulan Maulid. Beli baju baru, datang bulan Maulid. Karena ibu-ibu bukan bulan Maulid aja beli baju ya Bu ya. Ada kondangan, pekan ini beli. Ada yang jual daster,
Kredit, beli. Ada kondangan lagi bulan depan, beli lagi. Satu lemari, ini lemari ibu-ibu semua nih. Punya suaminya cuma sekotak doang dikit. Itu juga kaosnya udah pada bolong, kainnya udah bule, bajunya udah pada, itu aja laki yang dipakai, betul. Tapi ibu-ibu banyak dia beli macam-macam baju. Beb, habis gimana ibu-ibu? Kalau misalkan nggak begitu rasanya nggak enak gitu. Padahal yang lihat juga biasa aja, betul. Tapi hendaknya nanti baju yang udah bosan, yang masih bagus kasihin ke orang yang membutuhkan. Oh Beb, tapi buat warisan anak boleh. Tapi kalau kita niatin memperbanyak baju ini, ya dalam rangka untuk mengatakan saya ini banyak bajunya, nah itu jangan tuh. Wah, bulan Maulid beli-beli tapi nggak disumbangin kepada yang lain, sayang juga, betul. Hendaknya kasih ke yang lain. Nih Maulid ini pakai baju ini, tahun depan, saya udah beli ini ganti lagi barulah ini kasih ini sama saudara, betul. Baru dipakai 3 kali, sayang, betul. Bagi-bagi sama saudara, bagus. Kita senangnya dapat pahalanya, sodakohnya dapat. Kenapa? Karena Siti Khadijah, Bu, Siti Khadijah itu ketika ingin meninggalnya Siti Khadijah, bajunya Siti Khadijah itu cuma 1. Padahal perempuan paling kaya, betul. Siti Khadijah ini perempuan paling kaya di Mekah pada saat sebelum menikah dengan Nabi Muhammad. Ketika menikah dengan Nabi, dia kenapa bisa jadi miskin? Ya, karena dulu Islam diboikot. Umat Islam nggak boleh dagang. Uangnya Siti Khadijah dibagi-bagi. Yang nggak pada punya beras nih, dibeliin. Nih yang nggak punya pakaian dibeliin. Bahkan kalau ada dulu kan, kalau lahir bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Siti Khadijah paling nggak suka itu. Didatengin orangnya, hei pulang. Itu kenapa anakmu mau dikubur? Itu darah dagingmu. Gimana kalau saya beli? Jangan kamu kubur, kamu rawat dia. Saya beli itu anak, kamu rawat. Setiap harinya saya akan kasih buat biaya dia hidupnya. Siti Khadijah bagus tidak? Nggak pernah minta sama Nabi Muhammad. Nggak pernah. Ya Rasulullah, itu kulkas rusak gitu. Nggak ada. Siti Khadijah nggak pernah minta. Bahkan di akhir hidupnya Siti Khadijah mau minta sorbannya Nabi buat jadi kain kafannya. Di sampingnya ada Siti Fatimah, di sampingnya ada Nabi Muhammad. Apa kata Siti Khadijah? Dia tarik Siti Fatimah, wahai Fatimah, kasih tahu ayahmu, saya pengen sorbannya. Kalau saya meninggal dunia, pakai sorbannya ayahmu yang biasa berdakwah. Subhanallah. Saking nggak mau ngomong sama suami, nggak mau minta, takut nggak adab, takut kesian. Coba. Allahu Akbar. Ibu-ibu gimana ibu-ibu? Ibu-ibu mah, ya ini gimana nih? Ini kurang ini. Ini kurang ini. Waduh. Bapaknya baru pulang udah dicerewetin. Betul nggak? Siti Khadijah ketika Nabi mendapatkan wahyu, turun Nabi Muhammad dari Gua Hira, takut gemeteran badannya, dipeluk oleh Siti Khadijah. Kemudian ditenangkan, wahai Rasulullah, wahai suamiku, engkau adalah orang yang paling baik dengan orang-orang fakir miskin. Engkau orang yang peduli dengan anak-anak yatim. Engkau orang yang dikatakan, yakni orang yang paling jujur di kota Mekah. Engkau adalah orang dipuji Nabi Muhammad. Maka tidak akan terjadi apa-apa pada dirimu. Maka tenangkan dirimu. Tenanglah Nabi Muhammad SAW. Coba bapak-bapak, baru pulang dari dagang, misalkan yang dagang atau yang kerja, pulang bawa duit 5 juta. Ibu-ibu seneng nggak? Ini hari gajian suami saya nih, betul nggak? Disiapin sama ibu-ibu catetannya. Wah ini gelang beli ini gelang 2 gram nih, betul? Buat beli baju, betul? Buat beli ini, wah banyak udah catatan. Suaminya pulang, duitnya jatuh, hilang duitnya. Gemeteran tadi, gemeteran nih suaminya. Datang ke rumah gemeteran, kenapa? Ini kalau bini minta duit nih gimana nih? Ngomongnya gimana nih? Kira-kira sama ibu-ibu ditenangin apa diomelin? Diomelin betul. Gimana sih abang?
Itu duit gajian kita bulan ini. Orang lagi pusing. Buat bayar ini kredit baju dah. Kagak ditenangin, tenangin dulu suaminya. Ini sifat Siti Khadijah. Kalau ada apa-apa tenangin dulu. Biar ntar ngomongnya belakangan. Ini kan enggak, menyerocos aja nih. Betul? Paling aspek satu. Bapak kenceng tuh. Betul. Paling di aspek satu, Bim. Iya begitulah sifat wanita. Tapi Siti Khadijah makanya Nabi Muhammad belum mau nikah dengan yang lain, nggak mau. Selama Siti Khadijah masih hidup, Nabi amat sangat terbantu dengan Siti Khadijah. Ketika Siti Aisyah cemburu, Nabi setiap hari Jumat ziarah ke makamnya Siti Khadijah. Bahkan kalau Nabi potong onta, ini yang dibagi teman-teman Khadijah dulu. Ya, Siti Khadijah udah meninggal. Nabi potong onta, itu teman-teman Siti Khadijah udah pada tua. Kan Siti Khadijah tua nikah sama Nabi. Ya, dibagi-bagi, baru istrinya baru dibagi-bagi. Saking senangnya, saking cintanya sama Siti Khadijah, Siti Aisyah ini cemburu, wajar perempuan. Betul? Bukan begitu, Bib? Ya, wajar. Kata Siti Aisyah, kenapa masih memikirkan perempuan yang sudah meninggal, sedangkan di sini ada yang lebih muda, lebih cantik? Marah Nabi Muhammad. Wajahnya Nabi merah, nggak suka. Apa kata Nabi Muhammad? Bahwasanya Khadijah, dia membantu aku ketika aku mulai dakwah, dapat wahyu. Yang masuk Islam pertama kali Siti Khadijah. Yang menghabiskan hartanya untuk berdakwah Nabi Muhammad, Siti Khadijah. Yang punya anak dari para istri-istri Nabi Muhammad cuman Siti Khadijah. Diamlah di situ Siti Aisyah. Kata Nabi, jangan dibandingin Siti Khadijah sama yang lain. Dia wanita yang mulia, yang betul-betul cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Siti Khadijah ketika ingin meninggalnya, minta sorbannya Nabi untuk menjadi kain kafannya. Kenapa? Bajunya Siti Khadijah ada lebih dari 30 jahitan, tambelan. Ditambel bajunya. Zaman dulu nyari bahan susah, mahal, betul. Habis. Nangis Siti Khadijah sebelum meninggalnya. Kata Nabi, wahai Khadijah, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menangis karena engkau capek berdakwah denganku? Karena kemuliaanmu hilang? Apakah karena hartamu habis engkau menangis? Kata Siti Khadijah, bukan itu wahai Rasulullah. Bukan itu wahai Muhammad, wahai suamiku. Bukan itu aku menangis. Tapi aku menangis, aku takut manakala aku meninggal dunia, tidak ada lagi orang yang membantu untuk perjuanganmu. Manakala aku meninggal dunia, aku tidak pikirkan harta yang aku punya itu milik Allah dan Rasulnya. Kemuliaan yang diberikan Allah itu milik Allah dan Rasulnya. Tenaga yang dia berikan itu milik Allah dan Rasulnya. Tapi aku menangis manakala aku meninggal dunia, aku tidak bisa membantu lagi engkau berdakwah. Kalau engkau nanti mau berdakwah, ya Muhammad, wahai suamiku, bolehlah engkau gali kuburanku, ambil tulang belulangnya, engkau bisa pakai manakala engkau ingin menyeberangi sungai, engkau ingin berdakwah, engkau pakai tulang-tulangku, jadikan rakit untuk engkau sampai ke tempat tujuanmu. Takbir. Siti Khadijah nggak banyak minta, betul? Yang dipikirin dakwahnya Nabi, betul? Kemaslahatan Islam, betul? Ya harusnya jadi perempuan ya begitu, bukan begitu bapak-bapak? Hidup bapak-bapak lah. Siti Khadijah ada lebih dari 30 tambelan ketika ingin meninggal dunianya. Bahkan ada satu tambelan dari bajunya itu dari pelepah korma. Saking gak ada bahan lagi. Habis harta Siti Khadijah, badannya kurus Siti Khadijah. Tapi datang malaikat Jibril mengabarkan, wahai Rasulullah, Allah menitipkan salam kepada istrimu Khadijah. Dia akan mendapatkan istana yang paling megah di surga Allah. Dia akan disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disambut oleh para malaikat bidadari yang menunggu Siti Khadijah di sana. Senyumlah Siti Khadijah. Alhamdulillah. Itulah Siti Khadijah. Ya.
Siti Fatimah pun mempunyai sifat sebagaimana Siti Khadijah. Ketika meninggal ibunya, kemudian Siti Fatimah ini yang menjaga Nabi Muhammad. Dia yang nyiapin makanannya. Siti Fatimah setiap hari menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Kebutuhan Nabi Muhammad ini pasti ini dikerjakan oleh Siti Fatimah. Anak satu-satunya Nabi Muhammad SAW yang menjaga Nabi Muhammad SAW. Yang lain, Siti Ruqayyah sudah nikah, tinggal sama suaminya. Tapi Siti Fatimah ini sebelum nikah masih mendekat sama Nabi Muhammad. Sampai Nabi menikah dengan Siti Aisyah, baru Siti Khadijah, baru Siti Fatimah pun pindah rumah. Nggak enak. Nah, kemudian nikah dengan Sayyidina Ali. Ketika punya anak Sayyidina Al-Hasan wal Husain, maka Siti Fatimah pernah ngeluh sama Nabi Muhammad. Pernah ngeluh sama ayahnya. Wahai ayah, pernah enggak? Hah? Hujan bukan? Oh bukan. Kenapa? Iklan. Lanjut apa lanjut? Siti Fatimah itu pernah ngeluh sama Nabi Muhammad, sama ayahnya. Wahai ayahmu, aku itu di rumah menjaga Sayyidina Hasan wal Husain. Aku juga menumbuk gandum sendiri. Tanganku sakit, maka bolehlah carikan pembantu untuk menumbuk gandum dan membantu Siti Fatimah di rumahnya. Karena Sayyidina Ali miskin, gak punya duit. Buat untuk mencari pembantu yang ada di rumahnya susah, gak punya uang. Maka Siti Fatimah ngadu sama ayahnya Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, wahai Fatimah, aku enggan memberikan pembantu untukmu. Aku malu sama ahli suffah. Mereka orang-orang yang di belakang Masjid Madinah, kerjaannya zikir setiap hari. Kalau Nabi makan, maka dia ikut makan. Dia orang-orang susah yang masih menjaga imannya. Kalau aku carikan engkau pembantu, bagaimana dengan dia? Nabi nggak mau tuh pemimpin yang benar-benar malu sama rakyatnya. Betul? Nggak mau kelihatan mewah, kelihatan bagus, tetapi pemimpinnya yang mewah, bagus, rakyatnya susah. Betul atau betul? Yang sekarang kan pemimpin gimana? Betul nggak? Oh, dianya pakai mobil bagus-bagus, betul? Rakyat suruh bayar pajak, betul? Suruh bayar listrik naik, betul? BBM dicabut subsidi, betul? Susah rakyat, betul? Dia dapat anggaran setiap harinya ratusan juta, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Siti Fatimah pun diam. Ketika dia mengeluh kepada Nabi Muhammad, kata Nabi, kalau gitu aku berikan hadiah kepadamu. Apa? Baca subhanallah 3 kali. Baca subhanallah 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Dalam riwayat ada yang mengatakan 34. Maka senanglah, tersenyum Siti Fatimah. Senang Siti Fatimah dikasih hadiah bacaan zikir untuk menenangkan hatinya. Coba ibu-ibu, seneng nggak? Ngadu sama suaminya, bang, ini TV udah rusak bang, beras udah habis bang, minyak sayur udah habis. Kata suaminya, baca subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 30 kali, baca Allahu Akbar 30 kali. Kata ibu-ibu, itu mas setiap hari saya baca. Duit, ya mah duit. Betul apa betul? Artinya Siti Fatimah itu senang ketika diberikan amalan itu, senang. Kenapa? Karena dunia itu memang tempatnya susah. Dunia itu memang tempatnya bikin orang pusing. Maka solusinya udah serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang aja dunia mah. Yang paling kaya aja bukan orang Islam. Betul? Artinya apa? Kalau dunia berarti Allah kasih sama yang lainnya. Orang kafir juga Allah kasih, bahkan jadi orang paling kaya, tapi dia nggak punya iman. Betul? Kalau harta sebagai tolak ukur Allah mencintai kita, nggak ada. Para ulama dulu miskin, susah, bahkan ada di akhir hidupnya punya hutang. Maka orang Islam jangan pikirin yang namanya harta. Ada ya senang, nggak ada ya senang, alhamdulillah. Ibu-ibu punya lipstik panjang, alhamdulillah. Lipstiknya udah dikit, alhamdulillah. Bedaknya udah habis,
Alhamdulillah. Itu lipstik dipakai sampai kieu tah. Pakai kelingking. Saking udah habis. Suaminya nggak mau tahu udah pokoknya. Di spidol aja lah 2000 katanya. Dipakai tuh lipstik, tapi harus tetap bersyukur. Alhamdulillah, mensyukuri nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, itu tanda orang akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena iman dan Islam pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kalian keimanan, ya, jalan yang lurus menuju keimanan apabila kalian orang-orang yang yakin. Kita nggak beli iman Islam, betul? Kita nggak cari iman Islam, betul? Kita hanya disuruh merawat karena ini pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak minta, ya Allah jadikan saya orang Islam, enggak, tapi Allah lahirkan kita dari kedua orang tua yang muslim. Allah jadikan kita punya keluarga yang di kalangan muslim. Allah jadikan kita hidup di antara tetangga-tetangga kita muslim. Ini pemberian dari Allah, maka bersyukurlah atas nikmat Allah. Salah satu syukur atas nikmat Allah adalah merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyafrahu, gembiralah kalian. Caranya dengan seperti ini bagus, asal jangan diacak-acak. Zaman sekarang ada judul Maulid Nabi Muhammad di panggung. Betul? Oh, tapi sebelum Maulid kita dangdutan dulu. Ada nggak model begitu? Ada nggak? Ada. Sebelum Maulid dangdutan dulu. Biduannya pakai baju seksi. Kenapa? Merayakan Maulid. Gelon tak? Gelon tak? Beleguk. Gelo, asa Maulid dicampur sama kemaksiatan, ya nggak boleh, haram. Kita harus mengagungkan lambang syiar Allah. Wa ma yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan lambang syiar Allah, dimuliakan lambang syiar Allah, Nabi Muhammad lambang syiar Allah, kalau dicampur dengan kemaksiatan, namanya menistakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan zaman sekarang ada anak-anak hadroh. Kecil-kecil anak hadroh nih. Ya. Tadi main hadroh, betul? Main hadroh, diundang. Jangan sekarang anak hadroh diundang bukan ke masjid, ke gereja. Ada nggak yang diundang ke gereja? Ada. Cari dah di YouTube, main hadroh di gereja. Ada, pasti keluar tuh banyak. Hah? Saat datang Natal, ini anak-anak hadroh dibayar nih. Ayo, ntar 1 juta pulang mah. Mau lah dia, ya nggak apa-apa lah. Begitu masuk ini Paulus, dia pakai tolal baru, haram, nggak boleh. Tolal badru itu penyambut Nabi Muhammad ketika Nabi hijrah, Nabi di balik Bukit Wada. Sahabat ini langsung berkata, itu Nabi sudah terlihat dari ujung Bukit Wada. Maka bersyairlah mereka, tolal badru alaina min zaniyatil wada. Oh, di balik Bukit Wada, wajib syukru alaina, wajib bersyukur atas datangannya. Kelahirannya Nabi wajib kita syukuri. Kalau al-badru boleh untuk datang kepada Nabi Muhammad. Ya, dipakai dulu tuh ibu-ibu keluar, ada yang bawa kenceng, ada yang bawa panci, ada yang bawa kentongan buat ngasih tahu, nih warga Madinah, itu Nabi datang yang kita tunggu-tunggu. Ayo kentong, ayo semua suruh keluar, sambut Nabi Muhammad. Itu cikal bakal adanya hadroh. Makanya pakai tuh hadroh. Buat apa nyambut Nabi? Nggak lagi pakai kenceng, kan nggak enak kalau mama main kenceng di sini. Baca maulid ya, begitu mahlul giat mama pakai kenceng, kan nggak enak. Maka ada yang bikin alat seperti itu. Ya, selagi itu yang ini tidak bertentangan dengan syariat dibolehkan. Ya, tapi jangan sekali-kali. Bentar lagi musim pemilu ini. Ya. Datang nih pemimpin partai, orang kafir, datang ke kampung ini. Bu, nanti pilih saya ya. Saya kasih beras karung-karung buat ibu. Oh, begitu datang ke kampung ini, anak hadroh disiapin. Datang pemimpin partai, tolak badru. Orang Kristen nggak boleh, haram. Misinya dia buat politik. Tapi kalau datang ustaz, datang kiai, datang habib, dia mau ceramah, pakai tolak al-badru, nyambung. Karena yang akan dikeluarkan hadis Nabi, ya, Quran, kisah Nabi.
maka nyambung. Dia menyambut itu yang akan nanti dikeluarkan dalam hadis Nabi, kisah Nabi Muhammad, nyambung. Tapi kalau misalkan pemimpin partai, jangan lagi pakai tol al-badru, nggak boleh, haram. Udah selamat datangnya bikin lagu, selamat datang Bapak di kampung kita. Ya udah cepetan keluarin berasnya. Boleh begitu, boleh. Udah dia pergi, udah terserah mau milih atau enggak, terserah lah itu mah. Yang penting berasnya dulu lah. Ya, karena BBM ini susah. BBM ini naik harganya mahal. Orang-orang susah, betul? Maka yang pertama kali orang akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, tandanya wahiyah syukru alal Islam. Bersyukur atas nikmat salah satunya adalah merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ini sampai jam berapa ini? Hah? Ada 4 ini. Oh, jam setengah 10 sampai jam 3 kali ya. Ibu bapak sampai jam 3 sini lah, ada pulang bentar. Sampai subuh. Sampai subuh tuh udah badan meriang sampai subuh lagi. Nah, yang kedua dikatakan, yang pertama tadi wahya syukru alal Islam. Yang kedua adalah wal khaf ala zahabil Islam. Takut kalau nikmat Islam dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jaga iman Islam saya ya Allah. Berikan terus kekuatan pada saya ya Allah. Maka tandanya orang yang takut kalau nikmat Islamnya dicabut, orang yang punya amalan. Entah dia ngaji, misalkan di sini ada pengajian, ibu-ibu bareng-bareng, misalkan setiap Jumat pagi ngaji-ngaji ibu bareng-bareng. Ya, begitu ibu-ibu nggak bisa nih ngaji pagi hari, ada kebutuhan yang penting yang harus saya tinggalkan, maka dalam hati ibu, ya Allah, saya ninggalin ini majlis ini rutinan saya ini, dalam hati rasa berat ninggalin pengajian. Itu tanda orang tersebut takut kalau nikmat Islamnya dicabut. Ibadahnya aja dia ketinggalan, takut, sedih dia, betul? Hah? Ini makan enggak ngaji, ya udahlah sekarang jalan-jalan waktunya ini. Ngaji ntar lah, Jumat depan juga masih ada. Nggak ada rasa takut dalam hatinya, nggak ada rasa sedih dia ninggalin, yakni amalannya, maka itu belum bisa dikatakan dia takut kalau nikmat Islamnya dicabut. Makanya minimal ibu-ibu ini pada punya amalan sholawat minimal setiap hari minimal 100. Kata Nabi Muhammad SAW, man nasiya salata alayya, siapa yang lupa bersolawat kepadaku dalam setiap harinya nih, siapa yang lupa dia bersolawat kepadaku, faqad akhta'a, maka dia telah salah ilal jannah, tariqa ilal jannah, maka dia telah salah jalan menuju surganya. Dia merasa akan masuk surga, tapi hari itu dia nggak sholawat, dia salah itu. Dia merasa masuk surga, salah jalan, kata Nabi Muhammad. Maka andanya setiap hari jangan tinggalkan yang namanya sholat. Tahun kemarin udah terangin di sini sholawat, betul? 100 kita setiap hari, betul? Siapa yang sampai sekarang istiqomah? Wah, dulu mah semangat, Bu, siap sholat 100, siap. Wah, siap Bu setiap hari, siap. Ya, takbir. Wah, sekarang ada yang masih istiqomah? Lupa, Beb, udah lupa sama salawat kepada Nabi Muhammad. Nggak ada transaksi yang lebih bagus, yakni transaksi ibadah kita kepada Allah, kecuali lewat nama Nabi Muhammad. Nih contohnya misalkan, kan kalau kita sholawat 1 kali dapat 10 rahmat, betul? Sekarang nih ibu-ibu belanja ke warung, bawa duit 10.000, belanja gula, nih saya beli gula, ya dikasihlah gula, ya duitnya nih 10.000. Oh ya nih Bu, tunggu dulu kembaliannya, dikasih 100.000 kembaliannya. Enak gak? Enak gak? Bawa duit 10.000 dikasih 100. Ada gak warung begitu? Gak ada. Ibu-ibu pasti besok balik lagi nih, wah, belanja 10.000 dikasih kembalian 100.000. Subhanallah, tuh warung hebat banget tuh katanya. Besok saya mau bawa 100.000, bawa dia 100.000. Nih saya beli 100.000, ya beli gula, beli minyak, beli beras, beli ini lah semua lah. Bu, nih Bu kembaliannya Bu, berapa? 1 juta. Wih, enak nggak? Enak. Oh, belanja di sini bawa 100.000 dapat 1 juta, bawa 1 juta. Udah Bu, besok Ibu terserah mau belanja apa aja, ambil terserah Ibu. Enak nggak kalau begitu? Enak nggak?
tapi nggak ada warung yang begitu. Kata tukang warung, ya rugi Beb. Iya, pasti rugi. Tapi kita sholawat sama Nabi Muhammad, sholawat 1 kali dapat 10 rahmatnya Allah. Betul atau betul? Dikasih ibu nih sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dapat 10 rahmatnya Allah, dikasih kebaikan, ditambahkan pahala, orang tuanya diampuni dosa-dosanya, dimudahkan urusan dunianya, dicabut keburukannya dan lain sebagainya. Itu sholawat 1 kali. Sholawat 10 kali dapat 100 rahmatnya Allah. Enak nggak? Sama juga cabut itu kesusahan anak-anaknya. Anak-anaknya yang susah dikasih tahu, ibu banyak baca sholawat. Ya, baca sholawat. Ya, tiup di air, kasihin ke anaknya. Dia masih begitu juga, jangan dikasihin lagi, sembor mukanya. Mau sholawat banyak-banyak, lu ketok aja palanya lah. Artinya apa? Sholawat kita 10 kali dapat 100 rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat 100 kali sampai 1000 kali ditulis di keningnya min ahlil jannah, orang yang bakal masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau gitu ditanya nih saya lagi, kalau disuruh sholawat 100 siap atau tidak? Jawab yang kompak, siap atau tidak? Siap sholawat 100? Takbir. Ingat tak? Sholat. Ntar tahun depan kesini lagi. Bib, udah lupa lagi. Catat bener. Catat besok beli